Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Terata Rimba. Jumpa kembali dengan kami di podcast Badak Elang. Bersama saya Didi Wardana dan saya Nur Fadila Syahrawi. Saat ini kami podcast on the spot di Taman Hutan Raya Raden Suryo, Jawa Timur. Tepatnya di pemandian air panas Cangar. Tema podcast kita kali ini adalah Healing Forest atau hutan yang menyembuhkan. Nah, apa sih itu Healing Forest? Kita akan bedah di podcast kita kali ini. Dan akan hadir bintang tamu spesial yang akan bergabung di podcast Badak Elang. Oh iya, tentang Healing Forest, aku pernah dengar di beberapa medsos ya. Jadi ada beberapa istilah tuh ya. Bukan cuman Healing Forest, tapi ada Shinrin-yoku, terus ada juga kayak forest bathing gitu. Forest bathing itu merupakan satu kegiatan untuk membersihkan tubuh dari segi emosional yang dapat dilakukan di alam terbuka. Caranya bisa dapat dilakukan kita dengan berjalan di tengah hutan sambil menikmati keindahan alamnya. Nah, forest bathing itu sendiri dipopulerkan oleh Mater P. White. Seru kayaknya ya. Seru dong. Itu tadi forest bathing ya. Kalau Shinrin-yoku aku sempat baca di medsos sih, sebentar ya, aku coba cek dulu. Kayaknya sih di sini ada. Oh iya, jadi Shinrin-yoku itu istilah yang diperkenalkan maksudnya oleh King Lee. Nah, King Lee ini adalah presiden kelompok pengobatan dari hutan di Tokyo. Dalam bukunya yang berjudul Shinrin-yoku, The Art and Science of Forest Bathing, menurut dia itu berjalan di bawah hutan dan menjumpai kehijauan, ya, kayak gini nih. Ini adalah faktor penting dalam memerangi penyakit di dalam tubuh kita. Wah, luar biasa ya. Ternyata Asik iya. juga. Yuk kita kupas. Aku pernah membaca suatu artikel di majalah Forest Digest. Di situ membahas mengenai Healing Forest. Jadi Healing Forest itu diteliti dan dikembangkan oleh Dr. Hikmat Ramdan, merupakan dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Teknologi Hayati, Institut Teknologi Bandung. Aku tahu siapa dia. Itu kan bintang tamu spesial kita pada podcast kita hari ini. Ya udah yuk kita tanya aja kepada ahlinya. Telah bersama kita di sini Bapak Dr. Insinyur Hikmat Ramdan, SHUT MSI IPU. Beliau akan mengupas tuntas tentang Healing Forest. Oh iya Bapak, selamat pagi, salam sehat dan salam lestari. Oh ya Pak, bisa tolong dijelaskan tentang konsep tentang Healing Forest yang sudah Bapak teliti dan kembangkan hingga saat ini Pak? Terkait dengan masalah itu, kemudian saya ngembangin dibantu oleh penelitian dari kampus dari ITB selama 2 tahun, saya ngembangin Healing Forest. Nah, ini agak berbeda dengan yang dilakukan di rekan-rekan di beberapa negara. Kalau mereka adalah sifatnya terapis. Saya bukan terapis, saya adalah forester. Saya ngerti tentang bagaimana ekosistem di dalam hutan itu memberikan healing service. Nanti mungkin saya terangkan dalam bentuk slide. Jadi artinya spot-spot di dalam ekosistem hutan atau green space yang memiliki healing services, jasa penyehatan. Jadi kita kalau masuk ke dalam ruang tersebut, kita akan merasa nyaman. Dan kenyamanan itu tentunya akan memberikan dampak positif terhadap kesehatan kita. Ya, nah itu yang akhirnya sesungguhnya bahwa Healing Forest ini saya kembangkan dari teori bahwa manusia ini adalah makhluk ekologis. Sepanjang hidupnya dia selalu membutuhkan ekosistem. Ini yang sering kita lupakan. Jadi kalau kita ketemu dengan ekosistem alamiahnya, originnya, asalnya kita sebagai makhluk ekologis, di situ akan ketemu yang namanya connecting to nature. Jadi human connected to nature, dihubungkan kembali dengan lingkungannya dia. Kita jangan lupa bahwa namanya air, namanya udara bersih, dan lain sebagainya, itu didukung oleh hal yang alami. Jadi ada spot-spot di dalam hutan ya yang memberikan kenyamanan, dan kenyamanan itu lari
menuju pada upaya terhadap kesehatan. Jadi yang disebut dengan healing tidak diartikan seperti hanya recuring atau misalnya penyembuhan saja, enggak. Itu mulai daripada mempertahankan kesehatan, melakukan recovery, sampai proses penyembuhan. Nah, terakhir kemarin saya sudah kirim ke Pak Dedi ya. Kita pernah menyelenggarakan pada tanggal 7 Juli kemarin dengan rekan-rekan yang lintas disiplin. Jadi ada yang dari kedokteran, ada juga dari psikologi, dan lain sebagainya. Saya kira mungkin bisa dilihat di YouTube saya. Itu sudah menunjukkan bahwa sesungguhnya alam itu memberikan healing service yang baik. Jadi mungkin Bapak, Ibu, kalau masuk ke dalam hutan, yang kondisinya bisa menjadi healing, memberikan healing, kita akan nyaman. Ya. Minimal menurunkan stres lah. Saya ada alat untuk mengukur ya stresnya itu. Nah, awal mula penyakit itu kan dari stres. Dia lari kemana-mana. Ya, kita bikin sebuah konsep. Itu didasari dari filosofis, kemudian terminologis, dan dari sisi praktik. Nah, saya mendefinisikan secara filosofis, healing forest itu adalah human is connected to nature. Bahwa manusia itu karena basicnya adalah makhluk ekologis, dia connected to nature. Ini filosofisnya. Gitu kan. Nah, kemudian dari filosofis ini, saya bikin terminologi healing forest ini adalah forest site which provide healing services. Jadi adalah site-site tapak-tapak dalam hutan yang memberikan terhadap healing service tadi. Nah, tadi kita udah pahami bahwa connected to nature as human ecosystem in healing forest form. Nah, ini ada yang jadi si lingkungan di dalam hutan ini matanya enak melihat, telinganya sesuai, hidungnya juga nggak bau-bau, mencium yang bau, kemudian lidahnya juga nyaman, kemudian kulit, suhu dan lain sebagainya kelembaban. Nah, cuma gerak. Jadi nggak boleh kita bergerak di kayak hiking gitu ya, naik gunung macam-macam kan bikin capek. Jadi semuanya ini bikin nyaman, gitu kan. Nah, jadi yang tadi ya, ini adalah dalam prakteknya healing forest ini adalah comfortable condition for physical and psychological. Jadi secara psikologis, secara fisik kita nyaman. Itu. Nah, ini makanya dari kenyamanan itu salah satunya diukur dengan stres. Alat pengukur stres. Saya ada alatnya nih, alat pengukur stres. Yang hasilnya seperti itu. Kalau dulu biasanya mengukur stres juga mungkin sampai sekarang digunakan juga dengan wawancara. Tapi saya gunakan alat yang seperti ini untuk mengukur stres. Jadi sebelum dan sesudah kita bisa ukur. Nah, sekarang kita tahu tuh konsepnya healing forest itu seperti apa yang sudah dikembangkan oleh Dr. Hikmat Ramdan. Nah, sekarang kita ingin mengetahui nih Pak, metodenya sih seperti apa healing forest itu? Jadi connected to nature. Jadi kebetulan ini salah satu bahan yang saya sampaikan di waktu webinar dengan Pak Dirjen KSDAE tentang wisata alam di era new normal. Dan ini salah satunya kan kita nggak bersentuhan dengan orang terlalu banyak. Jarak diatur, gitu kan. Ini minimal 1-2 meter nih antar orang ini. Jadi lebih banyak dia berinteraksi dengan alam daripada berinteraksi dengan manusia itu. Makanya tadi saya bilang, kalau kegiatan-kegiatan healing village ini memang ada orang. Cuman orang itu jangan dibikin bergerombol. Berisik tuh, lebih dari 20 orang itu udah berisik. Coba aja. Ya kan? Kalaupun nggak ngomong, ya berisik juga tuh. Jalan macam-macam gitu kan. Nah ini connected itu. Kemudian jarak antarnya diatur untuk lebih fokus dan tidak boleh berkerumun. Nah, jadi ada human to connected to nature. Nah ini ada herd response. Jadi Anda kalau misalnya masuk ke dalam ruang ekosistem healing forest ini akan masuk ke sini. Nah ini adalah beberapa kegiatan ya yang bisa
aktivitasnya, tapi saya memberikan catatan kegiatan ini yang bisa dilakukan di spot-spot yang sudah kita tentukan memiliki healing forest. Itu yang kuncinya. Jadi misalnya ada seperti ini ya, connecting jalan, jalannya biasa aja. Kalau ketemu air, gitu. Peluk-pelukan nih sama itu kan, itu akan memberikan sebuah perasaan atau sensasi yang berbeda. Jadi kalau misalnya ada air ini lebih bagus ya. Jadi connected to me relax. Kemudian juga kita diajak selalu berpikir positif. Makanya saya sarankan kalau di dalam melakukan kegiatan healing forest itu HP dimatikan lah. Ya. Saat healing ini adalah wisata alam khusus sesungguhnya. Jadi nggak bisa dia dikatakan orang masuk ke kawasan itu karena nggak diukur kesehatannya, gitu ya. Ya mungkin dia hanya refreshing ya, refreshing. Tapi juga ada yang masuk ke sana nggak ngerti. Pokoknya masuklah gitu kan, selfie udah selesai, itu hanya visiting aja. Nah, kemudian jumlah dibatasi karena tidak gaduh, tidak bising. Kemudian kegiatan di alam langsung ini connected to nature. Jadi makin terkoneksi dengan alam itu makin bagus. Ini, nah ini saya beda ini ya. Jadi visiting refreshing itu nggak sama dengan healing. Ya, nanti mungkin bisa dilihat ya. Kalau misalnya wisata alam ini, visiting ini sifatnya masang. Ya, kalau ini adalah khusus untuk healing di lokasi yang healing service. Jadi nggak sembarangan semua hutan tuh bisa jadi healing, nggak juga, harus diukur dulu. Ya, connected to nature itu lebih digunakan. Kemudian dia menimbulkan rasa lebih nyaman setelah healing forest itu. Itu tadi metodenya ya. Kalau misalkan untuk penentuan spot-spot healing forest itu apakah ada kriteria khusus, Pak? Ada, Bro. Ada. Jadi yang namanya healing forest ya, itu kuncinya adalah suatu tempat yang memberikan healing service. Healing service itu apa? Artinya, rumusnya itu adalah 5 sense plus 1 motion. 5 panca indera, 1 gerak. Semuanya harus terpenuhi dengan baik. Jadi seperti tadi yang disampaikan oleh Pak KCDK, tiba-tiba dia tersandung, jalan, capek, dan sebagainya, itu bukan healing. Jadi nggak boleh yang namanya healing itu dilakukan pada kelerengan yang cukup curam. Nggak boleh itu. Harus Karena semua yang namanya healing data sampai landai maksimal 15. Jadi yang namanya spot ya, saya nyebutnya spot nih, karena kita bukan terapis nih. Ya, tapi saya bisa menentukan spot-spot mana yang memiliki efek terhadap kesehatan. Jadi tadi semua 5 panca indera itu harus nyaman. Mulai mata, telinga, kemudian kulit, kemudian pengecap, dan satu lagi apa ya? Hidung. Hidung ya. Satu itu kita tidak merasa nyaman, itu bukan healing namanya. Jadi misalnya mata itu harus melihat sebuah ruang hutan yang memberikan kenyamanan kita melihat. Jadi kemudian suhu itu terkait dengan kulit. Kalau terlalu dingin nggak boleh, terlalu panas juga sama. Jadi artinya nggak bisa dipaksakan lokasi-lokasi healing forest kalau misalnya dia terlalu panas, iya kan? Nah, kemudian apalagi tuh hidung, telinga. Iya. Jadi nggak boleh itu lebih daripada 50 desibel. 50. Kenapa? Ruang perawatan di rumah sakit itu maksimal adalah 50 desibel. Apalagi hidung misalnya. Hidung kan nggak boleh kalau misalnya kita lokasi healing forest itu dekat sesuatu yang baunya nggak enak misalnya. Ada selokan atau ada tumpukan sampah, itu nggak bisa. Karena memberikan ketidaknyamanan. Termasuk juga pengecap. Ini kalau kita lihat di beberapa negara, misalnya di Korea sama di Jepang, mereka menyajikan sebuah minuman yang membuat orang itu merasa lebih enak, nyaman gitu ya. Jadi
jangan dikasih rujak yang pedas-pedas. Itu bikin nggak nyaman, Bu. Misalnya ada teh atau ada kopi atau panganan yang lain. Iya. Ya, itu Benar. adalah 5 panca indera tuh, sama satu gerak. Jadi kalau misalnya kita nih di dalam sebuah ruangan nyaman, AC macam-macam indah gitu ya. Jadi kita nggak nyaman kalau misalnya kita terus tidak bergerak. Jadi yang namanya healing forest, 5 panca indera sama satu gerak harus tidak memberikan apa namanya tidak memberikan sesuatu yang menurut kita itu nggak nyaman. Jadi semuanya harus memberikan kenyamanan. Oke, kita sambung lagi tadi mengenai kriteria seperti apa sih suatu hutan atau suatu spot bisa dikategorikan sebagai spot healing forest. Nah, untuk menentukan satu spot healing forest, Dr. Hikmat Ramdan ini juga menggunakan pendekatan teknologi untuk mengetahui spot-spot mana sih yang cocok untuk healing forest. Mungkin Bapak bisa jelaskan sejauh mana penggunaan teknologinya dalam menentukan spot-spot tersebut. Ini seperti itu tadi. Jadi bagaimana kita menentukan? Ini saya pakai citra satelit, kemudian detiknya pakai drone. Ini ada alat ukurnya, ya, mengukur temperatur, kelembaban, intensitas cahaya, kebisingan, slope, kemudian precipitation index, wind velocity. Jadi kalau misalnya terlalu tinggi anginnya nggak boleh juga. Nah, baru sudah kita menentukan selected healing forest spot. Ini ada healing forest activity. Tadi misalnya berinteraksi dengan pohon gitu ya, kemudian dengan tanah, kemudian bisa jadi misalnya tadi dengan air dan lain sebagainya. Nah, akhirnya kita ukur. Ini saya yang tadi yang alat ini namanya Smart Pulse. Ya, ini pakai Android nih yang alatnya. Ini dia ukur ada physical stress, mental stress, skor stres dan sebagainya. Ini adalah Permen 7 tahun 2019, Permenkes tentang kesehatan lingkungan rumah sakit. Jadi saya bikin standar itu bukan asal saya standar, saya nggak ngerti masalah kesehatan karena basic saya kan di forestry and environment. Tapi saya merujuk banyak sekali ruang-ruang di rumah sakit. Saya mengambil kalau misalnya ruang pemulihan perawatan ini suhunya 22 sampai 23. Itu kan 40-60 kelembabannya. Kemudian desibelnya itu 30. Intensitas cahayanya 300 sampai 500. Jadi redup gitu. Ya. Nah, kemudian ini kemiringannya, saya atur kemiringannya datang sampai landai. Jadi landai itu maksimal berapa ya? 15%. Indeks vegetasi ini sedang sampai rapat. Ini bisa dihitung dengan NDVI. Nah, makanya teknologi seperti ini. Nih, jadi ini pakai satelit nih, pakai satelit. Ini pakai satelit, kita cari saluran lokasi kan, sedang sampai rapat itu kan bisa dihitung dari NDVI. Kemudian ini adalah analisis dari situ ya, dari analisis susupan lahan. Ini pokoknya kehutanan banget nih. Nah baru survei. Jadi kita cari kan hutan tuh banyak nih ya. Jadi kalau kita misalnya pakai drone lama, ya kan? Nah detailingnya kita pakai drone nih. Ya. Kita dapatkan data, kemudian yang sedang sampai landai ini kan data lokasi. Lalu kita detailkan lagi dengan data drone. Tapi kalau misalnya nggak belum ada drone ya bisa aja dengan alat-alat yang seperti ini. Ini alatnya murah kok, sekitar 3 jutaan lah kalau nggak salah. Ada di ini. Kemudian dari situ ini baru biofisik yang sesuai nih Bu, ya. Nah kita kalau mau menentukan lokasi healing forestnya harus diuji respon kesehatannya. Yang tadi respon kesehatan itu. Jadi ada yang tekanan darah, food rate, oksigen dan lain sebagainya. Nah, salah satunya adalah alat ukur stres. Gitu. Jadi ada beberapa tahapan. Saya menggunakan drone thermal. Oh, ada temperaturnya. Kemudian ini adalah drone yang multispektral. Jadi parameter-parameter yang tadi, yang suhu, ini kan udah bisa di-cover nih di thermal. Kelembaban juga fungsi daripada temperatur.
Kemudian tekanan bising ini nanti di lapangan, intensitas cahaya di lapangan, kemiringan bisa dengan ini. Ini pakai kamera multispektral. Ya, kalau multispektral itu udah keluar langsung tuh. Ini NDVI-nya. Jadi kalau nilai NDVI itu kan bisa nentuin yang tajuknya lebat, yang jarang, yang sedang. Nah biasanya yang kita pakai adalah nilai NDVI 0,26 sampai dengan 1 indeknya. Itu dengan kamera yang multispektral gitu ya. Tapi kalau belum punya sih nggak apa-apa. Yang di apartemen pun kan basicnya tidak dari ini, tidak dari yang multispektral, tapi yang RGB. Nah kalau misalnya single band itu ada red, green, blue, macam-macam, itu bisa menentukan indeks vegetasi. Masuk kesehatan pohon tuh saya udah ada rumusnya. Kesehatan pohon, teh, macam-macam pakai drone. Oke Tretan Rimba, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan mengenai healing forest dari Dr. Hikmat Ramdan. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih, Pak. sudah berkenan hadir di podcast kami. Salam sehat, salam lestari. Oke Tretan Rimba, untuk kita mengenal jauh mengenai healing forest, kita akan coba jalan-jalan di sebuah kawasan hutan di Jawa Timur. Di mana tuh? Di The Magnificent of Raden Suryo Grand Forest Park, East Java. East Java. Sudah dijelaskan oleh Dr. Hikmat tentang kriteria spot healing forest. Nah, karena saat ini kita ada di Tahura Raden Suryo, maka sebaiknya kita bertanya dong ya ke komandan yang ada di sini. Telah hadir bersama kita Komandan Tahura, Bapak Insinyur Wahyudi. Selamat pagi Pak Wahyudi. Selamat pagi. Salam sehat, salam lestari. Salam lestari. Nah Pak, kira-kira bisa nggak ya dijelasin mengenai Tahura R Suryo ini tentang segi pengelolaannya Pak dan bentang alamnya ya, mungkin yang menjadi pembeda dengan healing forest yang sudah dijelaskan oleh Dr. Hikmat tadi. Baik, saya coba jelaskan. Kalau dari segi bentang alam, kawasan Tahura Raden Suryo ini merupakan tipe ekosistem pegunungan. Jadi sebagian besar itu terletak di daerah pegunungan, kisaran ketinggian dari 800 sampai 3000 lebih. Untuk mencapainya tentu diperlukan perjuangan tersendiri, kecuali Tahura yang berada di kawasan Tahura yang dibelah oleh jalur Pacet Cangar ini. Nah itu agak mudah aksesibilitasnya, namun kelemahannya mudah dijangkau, tapi dari sisi kebisingan cukup terasa dari sini, apalagi sekarang begitu maraknya anak muda menggunakan kendaraan yang dengan kendaraan knalpot yang brong ya. Iya. Nah, ini sangat mengganggu ya. sekali gitu.
Jadi kebisingan juga agak terasa. Tapi sisi lainnya kami mencoba menyediakan spot-spot tertentu yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan healing forest ya. Ada beberapa tempat mungkin seperti di Cangar ini, kemudian ada di air terjun Watu Ondo, kemudian juga ada air terjun Watu Lumpang, kemudian ada juga panorama Petung Sewu dan Lokawiyata Surya. Cukup banyak ya Pak. Itu cuma ya. ada satu lagi di wilayah Jombang. Di sana air terjun, cuman untuk mencapainya kembali lagi itu tadi aksesibilitasnya butuh pengorbanan. Ya. Kemudian kira-kira Pak dari sekian banyak yang sudah Bapak sebutkan tadi, fasilitas apa yang disediakan oleh Tahura Pak? Kalau fasilitas yang kami sediakan biasanya kalau untuk healing forest ini kan adalah tempat-tempat biasanya untuk bisa orang menikmati suasana alam. Kami biasanya menyediakan shelter-shelter sederhana yang di sana bisa orang mungkin bisa duduk untuk bermeditasi, menikmati suasana segarnya udara dan sejuknya udara pegunungan. Mungkin itu yang kami sediakan. Karena kawasan konservasi ini kita juga tidak boleh terlalu masif untuk menyediakan fasilitas. Karena yang kita utamakan adalah mempertahankan kondisi alaminya. Gitu ya. Kalau setelah sekian lama ini Pak, pengunjungnya itu rata-rata yang dari usia berapa aja Pak? Itu tergantung, kalau usia pengunjung itu tergantung objek wisatanya. Kalau objek wisata air panas Cangar ini hampir untuk semua kalangan. Karena di sini orang mungkin terapi penyembuhan katanya begitu di air panasnya. Jadi hampir semua usia ada masuk sini. Tapi kalau seperti bumi perkemahan Lokawiyata Surya di Pacet, itu biasanya kalangan anak muda. Kemudian air terjun Watu Lumpang, Watu Ondo, air terjun Tretes di Jombang, itu biasanya juga kalangan anak muda. Kemudian juga ada lagi mungkin pendakian, itu pasti anak muda. Tadi kan Pak Wahyudi banyak menyebutkan tentang anak muda ya Pak ya. Nah kira-kira harapan Bapak tuh untuk generasi muda dalam rangka memasyarakatkan healing forest ini, baik itu untuk tujuan wisata khusus maupun wisata keluarga, itu kira-kira apa Pak? Ya, kita sangat berharap ya generasi muda itu bisa mencintai hutan, bisa mencintai alam. Karena sekarang generasi muda sekarang hampir mungkin melupakan alam. Mereka lebih cenderung kepada dunia teknologi, kemajuan, modernitas. Bukan menolak modernitas, tapi harus ada juga selingan mereka kembali kepada alam. Karena kita tahu bahwa alam ini adalah kebutuhan kita bersama yang harus dijaga oleh kita bersama, yang akan kita wariskan ke generasi muda. Jadi apabila generasi muda ini mencintai alam, kita harapkan hutan ini ke depan tentunya akan lestari ya. Seperti itu, dan mengenalkan hutan sejak dini kepada kalangan anak muda itu merupakan langkah awal untuk memasyarakatkan atau memperkenalkan healing forest di kita ini. Karena sebagian besar kita mungkin belum menyadari atau belum mengetahui healing forest itu apa manfaatnya, seperti yang mungkin sudah dijelaskan oleh para pakar itu tadi. Iya, tentang arti pentingnya hutan ya Pak ya. Betul, ya manfaatnya bahwa hutan itu bisa menyehatkan kita, hutan itu bisa sebagai pusat terapi kita yang paling murah atau untuk mempertahankan kondisi tubuh kita. Karena dari hutan inilah kita bisa menghirup udara yang bersih secara murah. Gratis Pak Gratis. Ya? Oksigen berlimpah. Iya benar, dan murni. Dan gitu. murni ya. Benar seperti itu ya Pak. Jadi begitu harapan dari Komandan Tahura kita.
Baik, itu tadi kebersamaan kami dengan Komandan Tahura. Terima kasih ya Pak ya atas Sama-sama. kesediaannya hadir di podcast kami Badak dan Elang. Semoga sukses Ah, selalu. Ya, terima kasih Pak. Dan terima kasih atas bentang alam yang sudah disediakan di sini dan juga secangkir kopi arang khas Tahura Air Suryo. Kopi Arang, Arjuna Yes. Ulirang. Oke, salam lestari. Oh ya Pak, ini ada kenang-kenangan sedikit dari kita karena Bapak sudah bersedia hadir di acara podcast Badak Elang. Mohon diterima ya Pak, sedikit dari kami kenang-kenangannya. Terima kasih. Ya, semoga Badak Elang jaya. Amin, terima kasih. Sukses. Baik Tretan Rimba, itulah podcast kita kali ini mengenai Healing Forest. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe ya. Like and share. And don't miss it podcast kita berikutnya. Salam Rimba. Lestari. Jadi ini mungkin hal baru bagi JDK, penyuluhan lewat YouTube, mungkin hal baru. Mungkin ini super bagus ini menurut saya, bagus sehingga tidak berhenti di sini, tapi tetap berkelanjutan, berkesinambungan. Mudah-mudahan podcast ini dapat berjalan terus, dapat kita lanjutkan jadi contoh yang baik buat yang lain-lain. Jadi itu harapan kami. Semoga podcast ini dapat bermanfaat